Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Gizi, angkatan 2018 dengan NIM 1807026054. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pasteurisasi dan sterilisasi. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pasteurisasi. Apa sih pasteurisasi? Pasteurisasi adalah proses memanas makanan yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan. Contohnya kamir, kapang, terus bakteri, dan lain sebagainya. Selain itu, pasteurisasi bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Tetapi perlu diingat, jika pasteurisasi itu tidak semuanya membunuh mikroorganisme, jadi mikroorganisme yang bersifat patogen saja yang dapat terbunuh. Apa itu yang bersifat patogen? Yang bersifat patogen adalah yang menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya itu kayak TBC, terus diare, disentri, dan lain sebagainya. Sebelum saya menjelaskan metode pasteurisasi, saya akan menjelaskan beberapa karakteristik bahan pangan yang dapat dipasteurisasi. Karakteristiknya adalah produk akhirnya itu tidak disimpan di suhu ruang, terus mudah rusak, terus berwujud cair, dan bahan pangan yang tidak tergelatinisasi. Contohnya adalah susu, madu, anggur, telur, dan lain sebagainya. Ada beberapa metode pasteurisasi, yaitu ada high temperature short time, terus ada low temperature long time, high temperature long time, dan ultra high temperature. Yang pertama adalah metode pasteurisasi high temperature short time, yaitu dengan suhu tinggi tetapi waktu yang singkat. Suhunya adalah kurang lebih 72 derajat Celcius dengan waktu 15 detik. Kelebihan dari metode ini yaitu dibanding dengan metode ultra high temperature, cita rasa susu masih baik karena tidak melewati pemanasan yang terlalu tinggi. Terus produknya itu bisa disimpan maksimal 2 minggu dengan syarat di dalam lemari es. Yang kedua adalah metode pasteurisasi low temperature long time, yaitu suhu rendah dengan waktu yang lama. Suhunya adalah 62 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Metode ini sering disebut sebagai metode pasteurisasi suhu rendah. Yang ketiga adalah metode pasteurisasi high temperature long time, yaitu dengan suhu tinggi dan waktu yang berkelanjutan. Suhunya adalah lebih dari 75 derajat Celcius dengan suhu lebih dari 15 menit. Terakhir, yang keempat adalah metode pasteurisasi ultra high temperature. Metode ini suhunya tinggi tetapi waktunya itu sangat singkat. Suhu 120 sampai 130 itu dengan suhu 2 detik, tetapi jika suhunya 150 itu hanya dalam 1 detik saja waktunya. Lalu produknya itu bisa bertahan berbulan-bulan pada suhu ruang jika produk dikemas dengan baik. Jika pasteurisasi dilakukan untuk mendapatkan nilai gizi yang masih baik, yaitu menggunakan pasteurisasi low temperature long time, karena pada suhu ini semua enzim itu belum hilang karena proses pemanasan yang masih rendah. Jika ditinjau dari segi biaya produksi, metode ultra high temperature adalah pilihan yang terbaik. Karena apa? Karena pada metode ini bisa dilakukan secara massal dan waktunya sangat singkat atau hemat. Yang kedua adalah materi tentang sterilisasi. Apa sih sterilisasi pada makanan? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan mikroorganisme termasuk endospora bakteri yang ada dalam makanan. Selain itu, tujuan dari sterilisasi adalah membunuh semua mikroorganisme yang bersifat patogen. Ada dua jenis sterilisasi, yaitu
Pertama adalah sterilisasi komersial dan yang kedua adalah sterilisasi total. Yang pertama yaitu tentang sterilisasi komersial adalah kondisi di mana sebagian besar mikroba itu telah mati, tetapi ada beberapa mikroba yang masih hidup karena tahan dengan pemanasan. Jenis sterilisasi yang kedua adalah sterilisasi total, yaitu sterilisasi yang digunakan untuk membunuh semua mikroorganisme sehingga tidak ada lagi mikroorganisme yang berkembang biak. Sterilisasi itu dapat dilakukan beberapa cara, yaitu ada pemanasan dan penguapan. Umumnya ada 3 cara utama yang digunakan dalam sterilisasi, yaitu yang pertama penggunaan panas, yang kedua penggunaan bahan kimia, dan yang ketiga adalah filtrasi atau penyaringan. Oke, itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.